Yes. I came from Bali. I was like, I saw like Bali something, and then I was like, Yes. oh, good old days. Good memory. All days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah amma ba'd. So, do you miss your own life? Especially pork. Have you eaten pork before? Of course. 40 years. Did you eat? Yeah, you eat bacon and Of course. you know. And it's not like I need. Oh no, But I know. sometimes, I went to Bali before this. Yes. I came from Bali. I was like, I saw like Bali something, and then I was like, Yes. oh, good old days. Good memory. All days. Good old days. Well, relatable. You saw all the pictures because Bali is more Hindu Yes. culture, and it's a lot of pork. It's like, good old days. Or like ramen. I went to Japan, and then like the tonkotsu pork ramen, and Yes. that was my favorite. Oh, okay. I was like, smell good. Well, smell good, well. Yeah, and Allah, don't test me this way, please. Don't test me. That is a test. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini adalah tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Maksud yang halal mempunyai dua pengertian menurut hukum syariat, yakni yang satu kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja seperti makanan, minuman, obat-obatan dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik. Yang kedua, kebolehan memanfaatkan makanan, minuman dan mengerjakan sesuatu yang ditentukan berdasarkan nas atau lafaz Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW hadis. Dua, haram diartikan sebagai segala sesuatu yang penggunaannya dilarang. Dalam hal ini, makanan halal berarti segala jenis makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan haram adalah segala jenis makanan yang konsumsinya dilarang oleh agama Islam. Ini pengertian halal dan haram. Ketika kita menjadi orang yang muslim, maka ada beberapa yang harus kita jauhi, yaitu makanan-makanan atau minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil makanan, minuman yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Dalil makanan halal dan haram sudah cukup banyak tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Untuk makanan halal sendiri, perintah menggunakannya terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Pada ayat di atas, kata halal disandingkan dengan kata thayyiban atau baik, sehingga muncul istilah halalan thayyiban. Dilansir dalam hal tersebut baik, ya. Di sini artinya suatu makanan harusnya berkualitas baik dan tidak merusak kesehatan. Jadi ini halal ini adalah perintah Allah SWT, thayyiban itu sunnah. Seperti misalnya kita makan seperti biasa. Misalnya makan rujak pagi hari, itu halal memang, tapi tidak thayyiban. Karena kalau misal pagi hari kita makan yang pedas-pedas, insya Allah dengan takdir Allah SWT kita ini akan sakit perut. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran halalan thayyibah. Halal ini yang wajibnya, thayyib itu sunnahnya. Walaupun boleh makan rujak pagi hari atau malam hari makan rujak pedas-pedas, makan es yang kurang baik, itu halal tetapi tidak thayyiban. Yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah halalan thayyibat.
Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan halal saja, melainkan yang halalan thayyiban atau makanan halal baik bagi kesehatan dan bagi kesehatan. Konsep halal di sini pun juga bukan sekedar diperbolehkan menurut agama saja, saja halal dalam ajaran agama Islam secara lebih terperinci berikut penjelasannya. Jadi kan dijelaskan apa yang dimaksud dengan halal tersebut. Halal berdasarkan zat dan kandungannya. Yang pertama, maksudnya makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung zat-zat yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sebuah makanan tidak boleh mengandung babi ataupun bahan yang memabukkan. Yang kedua, B, halal berdasarkan cara memperolehnya. Suatu makanan sekalipun di sisi kandungan terjamin halal bisa menjadi haram apabila didapat dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Misalnya adalah makanan hasil dari curian. Walaupun makanannya halal, tapi pekerjaan mencuri maka jadi haram juga. Kemudian halal berdasarkan proses pengolahannya. Selain cara memperolehnya, kehalalan makanan juga perlu ditinjau dari proses pengolahannya. Sebagai contoh, masakan berbahan sayur bisa diragukan kehalalannya apabila diolah dengan peralatan masak bekas bahan-bahan yang haram, misalnya bekas memasak daging babi. Setelah masak daging babi, kemudian masak sayur sop yang tidak ada babinya. Nah, ini prosesnya pun karena memakai dengan dicampur dengan bahan yang haram, maka terjadi pula keharaman tersebut dan tidak boleh dimakan. Ada beberapa jenis makanan halal yang spesifik tertera dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya 1, hewan di laut atau air, baik hasil tangkapan maupun yang sudah mati. Dihalalkan bagimu, mafhum hadis, dihalalkan bagimu binatang. Dalam surah Al-Maidah ayat 96, Allah SWT berfirman, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Uhilla lakum sadul bahri wa ta'amu mata'an lakum walisayyarah wa hurrima alaikum sadul barri madumtum hurma wattaqullaha alladzi ilaihi tusyarun, ya, ada dalam Al-Qur'annya. Kemudian ikan dan belalang. Ini hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan untuk kalian 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai yaitu ikan dan belalang, sedangkan 2 macam darah adalah hati dan limpa. Jadi kalau bahasa kita ada hati amplak tuh ya, hati itu sesungguhnya kumpulan dari darah, amplak pun kumpulan dari darah. Jadi jangan penasaran darah rasanya bagaimana ya, kalau misalnya dikumpulkan itu udah oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW diberikan solusinya. Kalau kamu mau makan tuh darah itu di dalam hati, kemudian dalam limpa. Hati amplak itu gambaran rasanya daripada darah yang dikumpulkan. Nah, ini memang manusia ini punya sifat penasaran, tapi diberikan solusi. Oh, pengen merasakan darah bagaimana? Itu hati ampela, itu dihalalkan. Kemudian apa tadi yang namanya belalang dan ikan. Ikan walaupun sudah mati, yang penting tidak busuk ya, maksudnya ikan yang mati dalam keadaan segar itu langsung dibersihkan dulu dalamnya, kemudian dimasak, itu halal. Kemudian belalang, kalau di Indonesia belalangnya kecil-kecil. Tapi kalau misalnya di Afrika belalangnya bisa segede jempol kaki. Nah, itu dagingnya itu halal untuk dimakan. 3, yang halal adalah hewan hasil buruan. Dalam surah Al-Maidah ayat keempat, yas'alunaka madza uhilla lakum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuna mimma 'allamakumullah, sampai akhir ayat. Mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya
untuk berburu. Kamu mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jadi maksudnya kita kan boleh memelihara anjing, itu dibolehkan apabila untuk berburu dan untuk menjadi penjaga kebun ya. Kalau di rumah kan tidak boleh. Kalau di luar, misalnya anjing yang dilatih untuk menangkap binatang buruan, misalnya kijang, misalnya kelinci, ini ketika melepaskannya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah saja ya, dengan Bismillah, kemudian diambillah oleh anjing tersebut kan, si binatang itu digigit misalnya, digigit terus atau kita misalnya ketika kita melepaskan panah baca Bismillah, ketika menembak baca Bismillah, menembak baca Bismillah, terus diambil sama anjing yang sudah kita latih, diambil, maka itu dihalalkan. Yang penting nanti najis anjingnya harus dibersihkan dengan 7 kali cucian, salah satunya pakai tanah. Itu. Yang kedua, yang keempat, binatang ternak seperti sapi, kambing, dan domba ya. Dalam surah Al-Maidah kan ayat 1, dalam surah Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhlis wa antum hurum, yang artinya hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Pastinya selain contoh di atas, sayur, makanan seperti buah-buahan, daging, ayam, telur, dan lainnya juga halal untuk dimakan oleh manusia. Karena asal dari makanan dan minuman yang di muka bumi ini adalah aslinya adalah halal, kecuali datang nas Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang mengharamkannya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kali ini kita akan bahas makanan yang haram. 1, segala jenis bangkai kecuali ikan dan belalang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, datang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami hanya punya air sedikit. Jika kami berwudu dengan air itu, kami akan kehausan. Bolehkah kami wudu dengan air laut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wat tahuru ma'u wal hillu maitatuhu. Jadi air laut itu suci airnya dan bangkainya pun halal. Ya, ini kisah sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi apa yang ada di laut sungguhnya halal, tapi nanti kecuali yang beracun atau yang menjijikkan, ya, binatang-binatang laut yang hidup di 2 alam ini, kecuali yang itu ya. Kemudian 2, darah yang mengalir kecuali hati dan limpa ya. Tadi bangkai pun semuanya haram ya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian darah yang mengalir kecuali hati dan limpa, hati ampela. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW dihalalkan untuk kalian 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai yaitu ikan dan belalang, as-samak wal jarad. Sedangkan 2 macam darah yaitu hati dan limpa atau hati ampela. 3, daging babi itu diharamkan oleh agama Islam. Semuanya, kukunya, giginya, bulunya, pokoknya semuanya. Daging babi mau lemaknya ya. Yahudi ini mereka mengakal-ngakalin ketika babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bikin lemaknya ini menjadi lampu ya, jadi lilin
kemudian lilin ini dijual ke orang-orang supaya jadi uang. Nah itu lemaknya yang dijadikan minyak ya, minyak sebagai lampu, ini juga jual belinya jadi jual beli yang diharamkan. Kemudian sembelihan untuk selain Allah ya, ada orang yang menyembelih misalnya domba, menyembelih ayam, menyembelih kerbau, tapi kerbau ini diuntukkan untuk Nyi Roro Kidul misalnya, untuk jin, untuk setan, untuk iblis, maka hal tersebut tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Banyak ya di kita pun yang kepala kerbau kemudian dialirkan ke laut. Nah itu tidak boleh dimakan karena itu dipersembahkan untuk selain Allah, jadi haram. Hewan yang diterkam binatang buas ya, binatang buas, hewan tersebut itu haram dimakan. Kemudian binatang buas yang bertaring seperti monyet, kemudian serigala, kemudian apalagi misalnya harimau, singa, beruang, itu yang bertaring-bertaring itu diharamkan untuk dimakan. Seperti singa, harimau, anjing, serigala, kera, dan beruang ya. Kemudian setiap dinabin, binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Kullu dinabin haramun ya, setiap yang mempunyai zinabin itu yang bertaring adalah haram dimakan. Yang tadi yang disebutkan itu berarti haram untuk dimakan. Selanjutnya diharamkan pula di mahlab. Di mahlab itu burung yang berkuku tajam, misalnya burung elang. Burung elang itu haram untuk dimakan. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Nah Rasulullah SAW an kulli dzi mahlab. Kemudian keledai jinak atau khimar ahliyah. Ya, keledai ini kita harus mengikuti perintah Allah. Keledai yang kita pelihara itu haram dimakan. Sedangkan keledai yang liar justru ini dihalalkan oleh Rasulullah SAW atau oleh agama Islam. Dari Jabir berkata Rasulullah SAW melarang pada perang Khaybar dari makan daging khimar dan memperbolehkan daging kuda. Kalau daging kuda itu halal hukumnya ya, halal. Kemudian himar atau keledai yang di luar yang bukan dipelihara, bukan diternak, bukan dipelihara itu malah halal. Tapi kalau misalnya yang diternak, dia ini jadi haram. Boleh tunggangi saja maksudnya. Kemudian 9 al-jalalah, yaitu binatang berkaki 2 maupun 4 yang makanan utamanya berupa kotoran ya. Kalau makanan yang kotoran seperti babi makan kotoran, anjing ya, anjing juga. Anjing itu memang diharamkan. Rasulullah SAW melarang dari memakan jalalah dan susunya ya. Baik itu dagingnya dan susunya misalnya, maka itu diharamkan oleh agama Islam. Kemudian hewan yang memang diperintahkan oleh agama untuk dibunuh. Dari Aisyah berkata Rasulullah SAW 5 hewan fasik atau jahat yang hendaknya dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu burung gagak. Jadi burung gagak ini sunnah untuk dibunuh, maka haram dagingnya dan semuanya. Burung rajawali, kalajengking itu sunnah dibunuh, haram dimakan. Tikus sunnah dibunuh, haram dimakan. Dan al-kalbul akur atau anjing yang ganas itu pun sama ya. Kalau anjing memang ganas atau tidak ganas tetap haram untuk dimakan. Hadis riwayat Muslim. 12 hewan yang dilarang untuk dibunuh menurut agama Islam. Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW melarang membunuh 4 hewan, yaitu semut ya, semut itu haram dimakan. Kemudian bukan tawon, ini namanya lebah ya, lebah ini dilarang untuk dibunuh. Burung hudhud dan burung surod ya, ini semua yang 4 ini dilarang untuk dimakan, berarti haram dagingnya. Dari Abdurrahman bin Utsman al-Quraisy bahwasanya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kodok atau katak yang dijadikan obat. Lalu Rasulullah SAW melarang membunuhnya ya.
Jadi kodok atau katak ya yang banyak dijual tuh di kota-kota, tuh di Jakarta, itu diharamkan dalam agama Islam, tidak boleh. Walaupun semuanya barang-barang yang diharamkan ini bisa halal apabila dalam keadaan darurat. Ila maturirtu, kecuali yang darurat, maka itu dihalalkan atau dibolehkan dalam agama Islam, tapi hanya sekedarnya saja. Musim kelaparan misalnya tidak ada lagi makanan kecuali ada daging babi misalnya, maka boleh dimakan hanya sekedarnya, hanya sekenyangnya perut saja, tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, minuman yang halal. Kriteria minuman halal: pertama, bahan dari dasar yang halal, terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan seperti air, buah, sayur, biji-bijian, dan susu dari hewan yang halal. Kedua, bersih, tidak mengandung najis atau sesuatu yang menjijikan. Kemudian tidak memabukkan, tidak mengandung alkohol, khamar, yang menyebabkan hilangnya akal sehat, atau jika mengandung alkohol, jumlahnya sangat sedikit dan tidak membahayakan. Kemudian didapatkan dengan cara yang halal, diperoleh melalui usaha yang sah, bukan dari hasil mencuri, menipu, atau riba. Contoh minuman halal: air mineral, teh, kopi, susu, jus buah. Minuman tradisional seperti wadang, ronde, bandrek, es teler, es dawet, yang tidak dicampur dengan bahan haram atau alkohol. Dari minuman ini yang disunahkan Rasulullah SAW atau minuman yang afdal adalah susu. Ya, susunya ini memang susu hasil perasan kalau waktu dulu susu kambing. Ya, kambing etawa apa sekarang ya. Susu kambing, susu sapi, ini yang betul-betul yang hasil memeras, kemudian dimasak atau dididihkan, kemudian diminum. Ini sunnah Rasulullah SAW dan manfaatnya banyak sekali. Bukan maksudnya susu yang kaleng yang ada di market-market ya. Kalau itu kan sudah ketahuan waktu tahun berapa bahwa susu kental manis. Jadi gulanya 95%, susunya hanya 5%. Jadi rasanya saja seperti susu. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya yang di kaleng itu bukan susu asli, tapi 95% gula, yang 5%-nya adalah susunya. Makanya rasanya seperti itu. Makanya tidak, kalau misalnya diminum itu bisa kebanyakan sakit perut ya. Tapi kalau misalnya nimbaini farsin wadamin labanan kholison saigon lisyaribin, akan sehat bagi orang yang minumnya. Kata dalam Al-Quran, susunya itu susu yang murni, boleh campur gula sedikit. Misalnya 90% susu murninya, gulanya hanya 10% atau 5%, atau gulanya kehendaknya kita supaya manis saja, maka susu ini adalah yang paling utama. Ketika Rasulullah SAW minum susu, maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fihi wazidni minhu. Ya Allah, berkahkanlah kami di dalamnya dan tambahlah susu ini. Jadi Rasul ini pengen minum susu lagi, karena afdol. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ditawari antara susu dengan khamar, maka Rasul memilih susu. Sodakta, kata malaikat Jibril, betul engkau. Kalau misalnya engkau memilih khamar, maka umatmu akan banyak yang minum khamar. Kalau susu itu sesuatu yang benar, murni, dan bersih. Kalau misalnya minum selain susu, kopi, misalnya minum air mineral dan sebagainya, air putih dan air selain susu, maka doanya Allahumma barik lana fihi wazidni khairan minhu. Ya Allah, berkahkan kami dalam minuman ini dan tambahkanlah wazidni khairan, yang lebih baik daripada minhu. Yang lebih baik daripada air itu apa? Ya susu. Ya, jadi susu ini adalah minuman yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bagi kita misalnya yang tidak senang susu, maka paksakan, karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Ada sahabat yang tidak senang susu, minum susu, maka kata bapaknya, Rasulullah itu senang pada susu, paksakan. Jadi paksakan untuk minum susu, karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Susunya sekali lagi bukan susu kaleng yang 95% gula ya, tapi susu yang benar-benar susu asli,
yang dari perasan, dipanaskan, dididihkan, kemudian dicampur gula sedikit tidak apa-apa, supaya sekedar menghilangkan bau anyirnya, kemudian diminum, itu saigol lisyaribin, menyegarkan bagi orang-orang yang meminumnya. Adapun minuman yang diharamkan, kriteria minuman haram adalah satu, khamar, minuman yang memabukkan. Semua jenis minuman yang mengandung alkohol yang memabukkan, meskipun dalam jumlah sedikit, hukumnya haram karena merusak akal. Kul muskirin haramun faqaluhu haram. Banyak atau sedikit, kalau yang memabukkan tuh haram ya. Minuman yang berbabakon haram. Ini kalau sekarang bukan sekedar minuman, bisa saja yang dihisap, misalnya yang seperti rokok itu, yang di dalamnya ada ganjanya, maka itu juga haram, menghilangkan akal. Atau yang diisap-isap kalau di TV-TV kita suka lihat di film-film yang dimasukkan ke hidung ya, seperti ganja, heroin ya, yang begitu-begitu, itu juga haram. Atau yang disuntik misalnya sehingga dia memabukkan, maka itu haram. Atau misalnya sabu-sabu ya, pil yang memabukkan, semua yang memabukkan haram. Atau yang kemarin viral ya, tahun-tahun kemarin, makan atau kecubung ya, bunga kecubung diminum atau diapakan lah gitu ya, diminum, maka itu haram. Itu bukan bisa jadi memabukkan, bisa jadi gila juga. Itu daun kecubung atau buah kecubung, bunganya atau apanya lah, itu memabukkan tuh haram. Atau dahulu dari lem aibon, ada wangi-wanginya dicium sampai memabukkan, itu juga haram. Kemudian mengandung najis, minuman yang tercampur dengan najis seperti darah atau susu dari hewan yang haram dikonsumsi, misalnya babi. Ya, susu babi itu haram, susu anjing haram. Kemudian yang tercampur dengan darah juga haram diminum. Bahan haram dibuat dari bahan-bahan haram seperti produk yang mengandung alkohol atau etanol dari proses fermentasi yang tidak halal. Kemudian didapatkan dengan cara haram jika diperoleh dengan hasil mencuri, menipu atau riba, korupsi, itu akan haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap badan atau daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka yang berhak untuk memakannya. Contoh minuman yang haram: minuman keras, miras, minuman yang dihasilkan dari proses fermentasi yang menghasilkan alkohol lebih dari batas yang ditentukan. Kemudian susu dari hewan yang haram, babi. Meminum yang tidak diketahui asal usulnya atau proses pengolahannya bisa jadi mengandung unsur haram tanpa kita sadari. Jadi jangan sembarangan. Kalau yang syubhat tinggalkanlah ya, tinggalkanlah. Ini halal apa haram, tinggalkanlah. Selain itu ada juga yang makruh ya, yang makruh ini jadi lebih baik tidak kita laksanakan. Demikian, semoga Allah SWT memahamkan kepada kita. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.